Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan pada mapel matematika wajib untuk kelas 11. Pada kali ini, kesempatan ini, kita akan belajar tentang menentukan fungsi kendala. Baik itu dari soal yang bentuknya grafik ataupun dari soal yang bentuknya cerita. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu. Bagaimana cara menentukan fungsi kendala? Atau ketika di soal biasanya adalah ditanyakan seperti ini. Daerah yang dihasil merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan titik-titik. Nah, maka kalian disuruh menentukan fungsi kendalanya atau pertidaksamaannya sehingga terbentuk daerah penyelesaian yang diarsir ini atau DP-nya. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita melihat fungsi kendala yang mudah untuk kita ingat, yaitu ada dua. Yang bagaimana? Ketika fungsinya adalah atau pertidaksamanya adalah berada di atas sumbu X, berarti fungsi kendalanya apa? Ya, betul. Maka Y pasti lebih dari sama dengan 0. Ketika himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan sumbu Y, jadi sebelah kanan sumbu Y, maka artinya apa? Fungsi kendalanya adalah X lebih dari sama dengan 0. Maka sudah kita dapatkan dua pertidaksamaan atau dua fungsi kendalanya. Kemudian tinggal kita tentukan garis persamaan garisnya. Bagaimana cara menentukan persamaan garisnya? Maka di SMP mungkin sudah ya. Nah, sekarang kita ulangi sedikit. Bagaimana langkahnya? Supaya langsung, maka diingat-ingat ketika yang berada titik potong yang berada di sumbu X dan sumbu Y ini yang akan kita gunakan untuk mencari persamaannya. Jika titik potongnya berada di sumbu Y, maka tinggal kita kalikan dengan koefisien X. Jadi dibalik saja. Karena sini 4, berarti 4X. Ditambah yang berada di sumbu X, berarti 2Y. Kemudian persamaannya berapa sini sebelah kanannya? Tinggal kita kalikan. Karena di sini 4 dan 2, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Maka inilah persamaan garisnya. Masih ingat karena persamaan garisnya adalah garisnya tidak putus-putus, maka pasti ntar pertidaksamanya ada apa? Tanda sama dengan. Nah, sekarang tinggal kita tentukan apakah kurang dari atau lebih dari. Maka yang akan kita uji adalah 4X plus 2Y itu apakah kurang dari sama dengan 8, ini yang pertama, atau yang kedua, 4X plus 2Y lebih dari sama dengan 8. Terus, kita ngeceknya dari mana? Dari soal, karena yang diminta daerah penyelesaiannya adalah yang di bawah, berarti titik-titik yang berada di bawah garis ini, 4X plus 2Y, merupakan daerah penyelesaian. Misalkan kita ambil titik yang ini. Oke, biar jelas lah ya, kita ganti yang merah. Jadi titik ini kita ambil. Berapa ini titiknya? 0,0. Kita masukkan, kita ujikan. Kemana? Ke persamaan ini, ya, pertidaksamaan ini. Kalau yang pertama, kita masukkan nilainya 0. Sini 0, Y-nya 0. Maka 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 8. Benar apa salah? Pernyataan ini 0 kurang dari
sama dengan 8. Ya, pernyataan ini benar. 0 adalah kurang dari sama dengan 8. Artinya, ketika kita masukkan titiknya yang merupakan titik di daerah penyelesaian yaitu bernilai benar, maka sudah kita dapatkan. Maka pertidaksamaan yang benar adalah ini. Jadi cara berpikirnya dibalik seperti yang kemarin, dari yang kemarin. Berarti jawabannya yang mana? Kita cari 4x plus 2y kurang dari sama dengan 8. 4x plus 2y kurang dari sama dengan 8. Berarti yang D. Dengan x lebih dari sama dengan 0. Ini. Kemudian y lebih dari sama dengan 0. Maka fungsi kendala atau pertidaksamaan y lebih dari sama dengan dan x lebih dari sama dengan 0 ini adalah fungsi kendala apa yang menyebabkan bernilai positif. Jadi kalau daerah penyelesaiannya berada di sini, berada di sebelah kanan dari sumbu y dan sebelah atas dari sumbu x, maka pasti fungsi kendalanya adalah x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Biar lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh yang kedua. Ya, gambarnya seperti itu. Artinya, karena berada di atas sumbu x dan sebelah kanan sumbu y, artinya kita memiliki x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Berarti tidak ada masalah ya sampai sini. Tinggal kita mencari pertidaksamaan dua buah garis ini. Langkahnya sama, kita cari yang ini dulu. Berarti gimana tadi? Yang di sumbu x, yang di sumbu y, maka tinggal kita kalikan dengan variabel x. Ditambah yang di sumbu x-nya 4. Berarti 4x. Sama dengan, tinggal kita kalikan 6 kali 4. 24. Di sini nggak ada. Berarti gimana? Bisa kita sederhanakan. Berarti semuanya dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 3, 6x dibagi 2 berarti 3x plus 2y sama dengan 12. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, saya tuliskan juga, berarti 4x ditambah 8y sama dengan 4 kali 8, 32. Bisa kita sederhanakan? Ya, dibagi 4. Maka, x plus 2y sama dengan 8. Maka kita dapatkan dua persamaan. Tinggal kita tentukan kurang dari atau lebih dari. Yang pertama, ini berarti yang pertama, ini yang kedua ya. Untuk yang pertama, kita tentukan apakah kurang dari atau lebih dari. Ya, 3x plus 2y, sini 12. Kurang dari atau lebih dari. Bagaimana langkahnya? Karena yang diminta adalah yang di atas, DP-nya ini kan ke atas berarti yang diminta. Karena DP-nya yang sebelah sini. Ke atas, tinggal kita ambil salah satu titiknya. Sembarang. Ataupun boleh kalian ambil yang salah. Misalkan kita masukkan titik 0,0. 0,0. Maka x-nya 0, y-nya 0. Kalau kita masukkan 0,0 di garis yang ini ya,
yang pertama ini, garis yang pertama, harusnya bernilai apa? Bernilai salah. Kalau ke sini salah berarti. Sini benar. Maka kalau kita masukkan 0 ditambah 0, supaya bernilai salah gimana? Berarti tandanya lebih dari. Maka ini adalah tandanya lebih dari sama dengan 12. Paham ya? Kita coba lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, berarti X plus 2Y titik-titik 8. Boleh kita masukkan titik 0,0. Yang ini ya, berarti yang kedua yang ini. Harusnya bernilai benar atau salah? Ya, karena yang diminta adalah yang ke bawah ini, berarti harus bernilai benar. Kita masukkan 0, 0, 0 ditambah 0, 0. Supaya bernilai benar, berarti gimana? 0 kurang dari 8. Ini yang kedua. Jadi boleh, supaya mudah kita gunakan titik 0,0. Artinya, berarti ini persamaan 1, pertidaksamaan 1, ini pertidaksamaan 2. Tinggal kita cari. Atau bisa kita tuliskan, berarti yang pertama adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Yang kedua adalah 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 12. Yang ketiga berarti X lebih dari sama dengan 0. Yang keempat berarti Y lebih dari sama dengan 0. Berarti ketemunya yang mana? X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. 3X plus 2Y. Berarti yang E. Paham ya? Jadi ya caranya adalah seperti itu untuk menentukan daerah sama fungsi kendalanya. Tinggal kita lanjutkan. Itu kalau dalam bentuk grafik. Bagaimana ketika kita ada di dalam soal cerita? Nah, contohnya ini. Seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Jadi stoknya atau bahannya kita mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Artinya di sini karena satuannya gram, bisa kita rubah ke gram semua. Berarti ini jadi berapa? Sama aja dengan stoknya adalah 8.000 gram. Sedangkan gulanya adalah 2.000 gram. Ingat ya. Terus bagaimana langkah membuatnya? Sama seperti di SMP, berarti langkahnya sebetulnya kalau di SMP adalah membuat persamaan. Kalau yang ini berarti membuat pertidaksamaan. Artinya gimana? Pertidaksamaannya gimana? Karena kita hanya memiliki 8 kg tepung, berarti artinya tidak boleh lebih dari 8 kg tepung. Artinya kurang dari sama dengan 8 kilo. Yang ini berarti kurang dari sama dengan 2 kilo. Jadi perbedaannya hanya seperti itu. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Bahan yang tersedia, tadi kita punya tepungnya adalah 8.000 gram. Gula 2.000 gram. Artinya tidak boleh melebihi itu. Kemudian kita misalkan kue dadarnya adalah X, kue apemnya adalah Y. Supaya mudah, kita buat tabelnya. Yang kita punya bahannya adalah tepung sama gula. Jadi untuk membuat kue dadar, tadi di soal adalah
dibutuhkan berapa? Tepungnya 20. 20 apa? 20 gram. Nah, ini kita kembali ke sini ya. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Ingat-ingat ya, 20 gram tepung dan 10 gram gula pasir. Ya, untuk membuat dadar ini ya dibutuhkan 20 gram tepung dan gula 10. Jadi ini benar ya. Sedangkan untuk membuat apem berarti dibutuhkan berapa? Tepungnya adalah 50, gulanya adalah 5 gram. Dari persediaannya, kalau tepung persediaannya adalah 8.000 gram. Kalau gula, berarti persediaannya adalah 2.000 gram. Maka dari situ bisa kita tuliskan ke bentuk persamaannya, karena ini sudah kita misalkan ya. Kue dadarnya adalah X, berarti ini adalah X, ini adalah Y, apemnya. Artinya persamaannya jadi gimana? Bahwa 20X plus 50Y, 20X, nih ya, 50Y itu tidak boleh apa? Lebih dari 8.000. Maka bisa kita tuliskan 20X ditambah 50Y itu harus kurang dari sama dengan 8.000 gram. Karena satunya sudah sama semua. Ulangan yang bawah. Yang kedua, berarti gimana? Untuk yang gula, berarti 10X ditambah 5Y itu harus kurang dari sama dengan 2000. Nah, dari dua persamaan ini bisa kita sederhanakan lagi. Yang sini berarti gimana ini? Dibagi dengan 10. Nih ya, semuanya dibagi dengan 10. Maka ini ini 8.000 ya. Dibagi 10 berarti 2X 5Y kurang dari 800. Sedangkan ini sama juga dibagi berapa berarti? Dibagi 5. Maka 10 berarti 2X plus Y kurang dari sama dengan 400. Jadi kalau kita tuliskan fungsi kendalanya atau pertidaksamaannya berarti 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 800. Yang kedua 2X plus Y kurang dari sama dengan 400. Karena X dan Y tidak mungkin bernilai negatif atau fungsi kendala pembuat positif, berarti yang ketiga harus ada syaratnya lagi atau fungsi kendalanya yang membuat positif nilai X dan Y-nya. Berarti X harus lebih dari sama dengan 0. Yang keempat berarti Y lebih dari sama dengan 0. Karena tidak mungkin ya kue dadarnya bernilai negatif atau kue apemnya bernilai negatif. Nah, ini fungsi kendalanya atau pertidaksamaannya ketika kalian ditanyakan dari soal cerita. Oke, demikian untuk menentukan fungsi kendala. Kalau dari soal cerita dan bentuk grafik. Nah, sekarang kita masuk ke terakhir,
yaitu mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi objektif. Jadi sudah kita gabungkan ya. Seperti kemarin kalian bisa menentukan daerah penyelesaian dan titik-titik batas daerah penyelesaian. Ini akan kita gunakan. Contoh, tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif fx sama dengan 3x plus 2y. Dari fungsi kendalanya adalah x plus 2y kurang dari sama dengan 8, kemudian 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12, kemudian x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Untuk menyelesaikan ini, maka kita harus menggambarkan ke dalam grafiknya dulu. Kita tentukan daerah penyelesaian, kemudian kita tentukan titik-titik batas daerah penyelesaian. Nah, itu yang akan kita ujikan kemana? Ke fungsi objektifnya. Ketika yang ditanyakan adalah nilai maksimum, berarti kita mencari nilai yang paling besar dari fungsi ini ketika kita masukkan titik-titik batas dari daerah penyelesaiannya. Oke, langsung saja. Gimana cara menggambarkan daerah penyelesaiannya? Seperti yang awal kemarin. Maka untuk yang pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini ya. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya bernilai berapa? X-nya 0, berarti 2Y sama dengan 8. Berarti Y-nya adalah 4. Ketika Y-nya 0, kita ganti 0, berarti 2 kali 0, 0. Berarti X sama dengan 8. Berarti Y-nya 0, X-nya 8. Kemudian yang kedua, yang ini. Sama langkahnya. Kita tentukan titiknya dulu. Cari titiknya. Ini X, ini Y. Berarti kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 12 bagi 2 ya. Berarti 6. Kalau Y-nya 0, 0 berarti 12 dibagi 3. Berapa? 4. Udah ketemu, tinggal kita gambarkan. Yang ini berarti kita maunya titik berapa? X-nya dulu kan ya. Berarti titiknya adalah 0,4 dan 8,0. Yang sini berarti 0,6 dan 4,0. Kita gambarkan. Biar mempercepat, Pak Anung sudah siapkan. Nah, gambarnya gini. Jadi yang pertama, tadi gambarnya adalah 0,4 dan 8,0. 0,4 dan 8,0. Berarti ini yang pertama. Sedangkan ini yang kedua. Jadi titiknya tinggal kita masukkan. 0,4 di sini. 8,0 di sini. Kita tarik garis. Ini persamaan yang pertama. Atau saya tuliskan persamaannya. Berarti yang ini adalah X plus 2Y sama dengan 8. Sedangkan yang ini adalah 3X plus 2Y sama dengan 12. Oke. Gambarnya seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, sekarang tinggal kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Tadi, berarti tinggal kita arsir. Untuk yang pertama, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Saya yakin ini tidak ada masalah. Tinggal kita arsir saja. Berarti yang kita arsir adalah yang ke bawah. Kayak gini. Sama ke sampingnya. Nah, sekarang tinggal yang
persamaan yang pertama. Yang diminta adalah yang gimana? Kurang dari sama dengan 8. Jadi kalau kita masukkan titiknya adalah 0,0 seperti tadi, biar gampang kita masukkan titik 0,0 ini ya, 0,0 berarti x-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti 0. Kurang dari berarti gimana? Jadi ini pertidaksamaannya yang pertama, biar saya tuliskan lagi, x plus 2y kurang dari sama dengan 8. X-nya 0, y-nya 0. Berarti bernilai benar apa salah? 0 kurang dari 8. Kita 0, ganti 0 semuanya ya. 0, 0, 0. Berarti 0 kurang dari sama dengan 8. Benar apa salah? Benar. Berarti yang kita arsir yang mana? Yang ke atas. Ya, ini yang kita arsir. Karena yang bawah bernilai benar. Ya. Nah, sekarang tinggal yang kedua. Yang kedua, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Kita masukkan di jawabannya 0,0 juga. Berarti kita ganti 0, 0, 0 semua. Berarti kurang dari 12. 0 kurang dari 12 benar apa salah? Benar. Berarti yang ke bawah juga bernilai benar juga ini. Maka tinggal kita arsir yang atas. Ya, begini. Ya, maka DP-nya yang mana? Dalam penyelesaian ada yang bersih ini. Ini DP-nya. Dengan titik-titik batasnya mana? Ini 0,0, kemudian sini berapa ini titiknya? 4,0. Kemudian yang sini berapa titiknya? 0,4. Nah, kemarin ini yang jadi masalah. Ini titiknya berapa? Kan gitu. Nah, untuk menentukan titik potong dua buah garis, jadi garis pertama dan garis kedua, ini titik potongnya, maka bisa kita gunakan apa? Eliminasi atau substitusi atau metode campuran. Nah, ini akan kita gunakan. Oke, kita cari ya. Maka kita punya dua persamaan, artinya bisa kita gunakan eliminasi. Yang pertama persamaannya adalah 3x plus 2y sama dengan 12. Yang kedua, x plus 2y sama dengan 8. Ini ya, kita gunakan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kalau kita gunakan eliminasi, berarti karena sudah ada yang sama, tinggal kita eliminasikan saja. Kita kurangkan. Berarti habis, yang sini berarti tinggal 2x sama dengan 4. Berarti x sama dengan berapa? 2. Ketemu x-nya sama dengan 2. Tinggal mencari y. Mau pakai metode substitusi atau campuran, atau menggunakan eliminasi lagi. Kita gunakan eliminasi lagi ya. Silahkan mau pakai yang mana. Berarti 3x plus 2y sama dengan 12. Yang kedua, x plus 2y sama dengan 8. Kalau tadi yang kita samakan adalah y-nya, ketemu x, sekarang berarti kita samakan x-nya supaya bisa kita menentukan nilai y-nya. Kita samakan. Berarti ini dikali berapa? 1, ini dikali 3. Saya tuliskan di sini ya. Berarti yang atas 3x plus 2y sama dengan 12, yang bawah dikalikan 3. Berarti 3x plus 6y sama dengan 8 kali 3, 24. Ya. Karena x-nya sudah sama, tinggal kita eliminasi saja atau kita kurangkan. 3 dikurangi 3, 0 ya.
2 dikurangi 6Y berarti min 4Y sama dengan min 12. Berarti Y-nya sama dengan min 12 dibagi min 4. Berapa ketemunya? 3. Maka dari 2 ini ketemu titiknya berapa? Berarti X-nya yang di depan kan? Berarti 2,3. Maka ini titik ini adalah 2,3. Atau kalau kita gambarkan garis yang tepat, pasti ketemunya juga tepat. Ini 2, sini ya 3. Oke. Maka kita dapatkan berapa titik batasnya. Titik batas daerah penyelesaiannya berapa berarti di situ? Ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Kalau kita tuliskan, yang pertama itu titiknya adalah 0,0, yang kedua 4,0, yang ketiga berapa tadi? 2,3, yang keempat, yang terakhir 0,4. Ya. Nah, titik-titik inilah yang akan kita ujikan kemana? Ke fungsi objektifnya. Mana fungsi objektifnya tadi? Fx sama dengan 3x plus 2y. Ya, kita masukkan ke fungsi objektifnya. Fx sama dengan 3x plus 2y. Kita masukkan satu-satu. Yang mana yang paling besar? Untuk yang pertama, berarti gimana nilainya? 0, 0. Berarti nilainya 0. Yang kedua, X-nya kita ganti 4, Y-nya kita ganti 0. Berarti 3 kali 4, 12 ditambah 0. Berarti ketemunya 12. Sekarang yang ketiga, X-nya 2, berarti 3 kali 2, 6. Ditambah 3 kali 2, 6. Juga ketemunya 12. Kemudian yang nomor 4, 0, 0, X-nya 0, Y-nya 4. Berarti 0 ditambah 8, 8. Maka nilai yang paling tinggi adalah berapa? Iya, betul. Nilai maksimumnya adalah dari ini, dari keempat ini adalah berapa? 12. Maka selesailah. Maka berapa nilai maksimum dari fungsi objektif fx 3x plus 2y dari fungsi kendala ini? Maka jawabannya adalah 12. Selesai. Nah, demikian untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, terus gimana kalau pertanyaan dibalik? Bapak, jadi misalkan tentukan nilai minimum dari fungsi objektif ini. Maka kita cari nilai yang paling rendah. Kalau di sini berarti nilai yang paling rendah adalah berapa? 0. Kan gitu. Saya kira seperti itu. Silahkan kalian cermati. Ntar akan ada latihannya. Silahkan kalian coba kerjakan. Seperti biasa. Setelah ini, besok kita tentukan gimana kalau di soal cerita. Kalau di soal cerita berarti sama. Ya kan? Soalnya seperti ini. Tinggal ditambahkan di sini mungkin pertanyaannya ditambah kalian disuruh mencari nilai maksimum ketika fungsi objektifnya apa, seperti itu. Saya kira seperti itu bisa kalian coba. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Mudah-mudahan kalian tidak ada permasalahan. Kalau masih ada permasalahan bisa diputar ulang lagi videonya. Atau bisa bertanya ke teman, atau
ke Pak Anung. Oke, saya kira seperti itu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.